sehingga kita menjadi umatnya yang dibanggakan. Ala hadin ya bibnatin salihah wa ala man aslafina salih bijal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, sebelumnya apakah saya akan menampilkan teks seperti yang kemarin atau cukup didengarkan suaranya saja? Kalau harus seperti kemarin, saya akan pindah ke laptop, Ibu. Monggo, gimana? Tampilkan Ustaz, pakai teks Ustaz. Pakai teks ya? Iya. Saya keluar dulu. Halo, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Dengaran Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ustadz mungkin bisa dimulai saja Ustadz. Atau halo Ustadz Munaim, suaranya apa saya nggak dengar ya? Hilang suara. Masih ganti ke laptop sepertinya, Ustaz. Ustaz Munaimnya. Oh iya. Oke, siap. Ya mohon maaf Bapak Ibu karena saya di kendala sinyal. Backgroundnya di belakang juga kodok banyak banget ya. Silakan dilanjut kalau sudah dimulai.
Suaranya nggak ada, Ustadz. Halo, Oh, ada, Ustadz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ini saya belum bisa berbagi screen. Apakah bisa ada yang merubah? Share screen-nya tidak bisa. Disable. Ustadz Muhlisin mungkin. Oh, baik. Ini ya, terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat, Ustaz. Iya, kelihatan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in, di mana kemarin kita sampai kepada pembacaan amma ba'du. Amma ba'du faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib. Jadi amma ba'du itu di dalam bahasa Arab disebut kalimat faslin, kalimat pemisah antara hamdalah dan salawat ala Nabi, antara pembacaan alhamdulillah, salawat terhadap Nabi, dan juga pembahasan selanjutnya. Ini di sini masih ada, saya izin sebentar. Itu adalah amma ba'du itu adalah kalimat pemisah. Biasanya itu ada baik di dalam ceramah maupun di dalam penulisan kitab dan penyampaian pengajian-pengajian. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, faqad ruwina, kami telah meriwayatkan. Jadi hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi ini diriwayatkan dari an Ali bin Abi Thalib. Ada yang riwayat Ali bin Abi Thalib, ada yang riwayat beberapa sahabat yang akan disebutkan. Ini semuanya sahabat yang disebut. Jadi Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat juga. Abdullah bin Mas'ud, salah satu penghafal Al-Quran dan salah satu rujukan di dalam Al-Quran itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa Mu'adz bin Jabalin, dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini salah satu murid Rasulullah, sahabat Rasulullah yang kemudian pernah diutus ke Yaman. Wa Abi Darda, juga ada riwayat Abu Darda. Wa Ibni Umar, sahabat Abdullah bin Umar. Jadi biasanya kalau disebutkan Ibnu Umar, putra Umar, maka yang dimaksud di dalam hadis itu biasanya adalah Abdullah. Jadi sebenarnya banyak anak-anak Sayyidina Umar itu, tapi yang paling alim dan yang paling banyak menguasai dan mewarisi
ilmu Rasulullah adalah Abdullah bin Umar. Wa Ibnu Abbasin, dan juga ada diambil dari atau diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga salah satu anak muda yang kemudian diproyeksikan oleh Rasulullah sebagai mufassir nanti, mufassirul Quran. Wa Anas bin Malik, ini juga anak muda yang dititipkan oleh ibunya agar menjadi pembantu di rumah Rasulullah sehingga kelak menjadi ulama juga. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik ini anak-anak muda yang sengaja dikader oleh Rasulullah menjadi para ulama sahabat. Jadi ibu bapak di kalangan sahabat itu juga tidak seluruhnya ulama. Ada yang ulama, ada yang pakar Al-Quran, ada yang pakar hadis, ada yang pakar fikih seperti itu, ada yang pakar warisan. Wa Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri, dan juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id al-Khudri min turukin katsiratin, dari beberapa jalan yang banyak. Maksudnya jalan di sini sanad. Nah, ini kembali ke pembahasan sanad lagi ya. Ini hadis. Jadi banyak jalur itu yang dimaksud jalan. Jadi banyak jalur diriwayatin dengan beberapa riwayat mutanawwi'atin yang bermacam-macam. Mutanawwi'atin yang bermacam-macam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi di muqaddimah ini Imam Nawawi memberitahu kita tentang motif penulisan kitab Arba'in. Kenapa harus Arba'in? Kenapa harus 40? Kok tidak 50? Ini berdasarkan satu riwayat, banyak riwayat dari beberapa sahabat yang disebutkan. Apa dauhnya Nabi? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, man hafidhu ala ummati, orang yang hafal di sini bisa bermakna menghafal secara literal atau menghafal dalam pengertian menjaga, mengamalkan, mengaplikasikan ilmu, mengaplikasikan hadis ini ala ummati, atas umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya, dari urusan agama umatku. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dari urusan agama umatku, ba'athahullah, maka Allah akan membangkitkan orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i, di dalam kelompok atau golongan para fuqaha, wal ulama'i, dan para ulama. Meskipun dia bukan ulama. Jadi barang siapa yang menghafal, mengamalkan 40 hadis tentang perkara atau urusan agama umatku, maka oleh Allah dijamin akan dibangkitkan bersama fuqaha dan bersama ulama. Di mana nanti di akhirat para ulama itu berada di tingkatan di bawahnya para nabi. Jadi sangat mulia, artinya akan dimuliakan. Dan dia nggak harus ulama di dunia, asal menjaga 40 hadis tersebut. Nah, ini beberapa motivasi kenapa ada penulisan 40 hadis seperti Arba'in ini. Jadi karena memang ada janji-janji dari Rasulullah, itu disebut tanabbu'at. Tanabbu'at itu suatu kejadian yang akan terjadi, tapi
sebagai orang beriman kita mempercayainya, itu namanya tanabbu'at. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, karena satu riwayat lagi berbunyi ba'athahullah, maka dia akan dibangkitkan Allah faqihan, dalam keadaan ahli fikih, aliman juga dalam keadaan alim. Jadi kalau tadi bersama sekelompok atau bersama kelompok ahli ilmu, bersama kelompok ulama, maka yang ini berarti orangnya memang dibangkitkan dalam keadaan alim. Hal-hal seperti ini mungkin terjadi seperti ada riwayat hadis, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran tapi hingga wafat, hingga meninggal dia tidak selesai karena kesibukan yang wajib, maka dia juga akan mendapat akan dibangkitkan dalam keadaan hafal. Itu beberapa tanabbu'at namanya. Jadi ada hadis-hadis yang berbicara futuristik, masa depan, tapi pasti terjadi, itu namanya tanabbu'at. Wa kuntu wa fi riwayati Abi Hurairah, dan di dalam riwayat Abu Hurairah, wa fi riwayati Abi Darda, dan di dalam salah satu riwayat Abu Darda ada hadis berbunyi wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Wa kuntu, dan saya, kata Rasulullah, lahu, bagi orang tersebut, yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, akan menjadi pemberi syafaatnya, wa syahidan, dan akan menjadi saksinya. Artinya di riwayat Abu Darda disebutkan orang yang hafal 40 hadis tentang urusan agama umatku, maka kata Nabi itu mendapat jaminan syafaat. Kelak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah yang akan bersaksi tentang kebaikan orang tersebut. Fi riwayat Ibnu Mas'udin. Ya, saya teringat dulu ketika di pondok, ya dulu diwajibkan hafal. Kalau tidak hafal itu ya kena ditarik kuping. Itu salah satu bentuk pendidikan bagi anak kecil. Fi riwayat Ibnu Mas'udin, dan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, kalau tadi Abu Darda jadilah dikatakan lahu pada orang tersebut, udkhul, masuklah engkau min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu surga yang mana saja yang engkau mau. Orang yang menghafal 40 hadis, maka dia akan dipersilahkan masuk dari pintu surga yang mana saja. Nah, ini riwayat lain. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan di dalam satu riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tadi, kutiba fi zumratil ulama, dia akan ditulis di dalam kelompok atau rombongan golongan para ulama, wa husyirah, dan akan dibangkitkan fi zumratis syuhada, di dalam kelompok para syahid. Jadi dibangkitkan bersama syahid dan dituliskan baginya atau ditetapkan baginya kelompok para ulama. Ini beberapa fadilah, keutamaan janji Rasulullah mengenai barang siapa yang bisa menghafal 40 hadis arba'in ini. Nah, kalau ditanya kenapa riwayatnya kok beda-beda ini Ustaz? Ada yang riwayat Abu Darda, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, terus yang lainnya Abu Sa'id Al-Khudri. Maka itu menunjukkan bahwa memang Rasulullah tidak mengatakan sekali di satu tempat. Itu bisa jadi Rasulullah mengatakan di banyak momen, di banyak event. Sehingga banyak sahabat yang meriwayatkan. Masing-masing riwayat ini sebenarnya memperkuat riwayat yang lainnya.
bahwa orang yang hafal 40 ya akan mendapatkan janji-janji tersebut. Wattafaqal huffadhu. Wattafaqa dan bersepakat al-huffadhu, para penghafal hadis. Nah, kalau di dalam konteks hadis, huffad itu dimaknai bukan hafidul Quran, tapi huffad di sini adalah para penghafal hadis. Jadi di dalam ilmu Islam ada para penghafal Al-Quran, ada juga para penghafal hadis. Ala annahu, bahwasannya hadis tersebut hadisun dhaif, termasuk hadis dhaif. Jadi hadis yang tadi yang banyak riwayat itu kata Imam Nawawi hadis dhaif, wa in kathurat turuquhu, meskipun banyak jalurnya. Jadi dhaif meskipun banyak jalurnya. Jadi itu bukan hadis sahih. Cuma kalau di dalam keutamaan, bab-bab keutamaan fadhailul a'mal dalam bahasa Arabnya, untuk memotivasi itu diperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif itu. Waqad sannafal ulama, telah menulis para ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab, di dalam bab ini ma la yuhsa minal musannafati, banyak sekali karya. Jadi ulama yang menulis tentang hadis berjumlah 40 ini banyak sekali, kata Imam Nawawi. Banyak sekali. Cuma tidak seluruhnya beruntung. Ada yang kemudian diingat dan monumental. Iya. Ada yang kemudian dilupakan. Itu tergantung rezeki gitu. Dan tergantung popularitas juga kan. Seperti yang menulis Dalailul Khairat itu banyak, tapi kemudian yang diingat orang dalail itu adalah yang karya Imam Al-Jazuli, misalkan seperti itu. Orang yang menulis seperti ini banyak gitu. Tapi malah fulan yang terkenal. Nah, itu urusan rezeki. Urusan laki, keberuntungan. Fa'awwalu man alimtuhu, orang pertama atau ulama pertama yang saya tahu, kata Imam Nawawi, sannafa, menulis fihi dalam hal ini adalah Abdullah ibnul Mubarak. Jadi orang pertama yang menulis hadis arba'in, hadis berjumlah 40, itu adalah Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak itu tabi'in, muridnya tabi'in. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi al-alimur Rabbani. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi. Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Kemudian ada Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Wa Abu Bakar Al-Ajuri, dan juga Abu Bakar Al-Ajuri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaiquh, dan beberapa orang lagi la yuhsawna, yang tidak bisa dihitung, minal mutaqaddiminah, baik dari kalangan mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu kalangan ulama terdahulu, wal mutaakhirinah, atau kalangan ulama sekarang, maksudnya di zaman Imam Nawawi. Jadi banyak sekali kalau diperhatikan karya-karya yang mencoba mengumpulkan hadis 40 hadis sampai masa Imam Nawawi, yaitu pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-11 ya, abad 12 Masehi. 11 Masehi. Wa qad istakhartullah, dan saya telah beristikharah. Istakhartullah itu beristikharah maknanya. Fi jam'i arba'ina hadisan, dalam mencoba mengumpulkan 40 hadis iktidaan, karena ikut biha ula'il a'immah, pada mereka para imam al-a'lam hufadzil Islam, dan para penghafal atau penjaga agama Islam. Jadi
Imam Nawawi itu di sini beristikharah. Istikharah itu memang disyariatkan, disunnahkan tatkala ingin melaksanakan suatu perbuatan yang baik. Seperti itu. Atau mendapat dua pilihan yang sama-sama baik, maka itu disunnahkan istikharah. Itu salah satu ajaran Nabi, kita beristikharah. Ya sholat 2 rakaat, kemudian minta petunjuk kepada Allah. Dengan doa-doanya, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik. Ada doa-doa istikharah yang bisa dipelajari. Itu ketika dihadapkan kepada dua pilihan atau ingin memantapkan hati, maka istikharah. Jodoh, pekerjaan, dan lain-lain, itu biasanya disunnahkan istikharah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sebelum menulis karya ini, Arba'in, beliau istikharah terlebih dahulu. Alasan kedua adalah iktidaan. Untuk meniru. Iktidak itu meniru para imam yang sebelumnya. Jadi memang meniru orang baik itu ya baik. Waqad ittafaqal ulama, para ulama sudah bersepakat ala jawazil amali, atas kebolehan mengaplikasikan bil hadis dhaifih, pada hadis dhaif fi fadailil a'malih, di dalam fadailul a'mal. Jadi di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dhaif itu tidak ditolak mentah-mentah ya. Mentang-mentang hadis dhaif itu dhaif, nggak boleh diamalkan, tidak. Dilihat konteksnya. Kalau konteksnya tentang fadailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan, motivasi-motivasi, maka diperbolehkan. Baru kalau berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan akidah, keyakinan, maka tidak, hadis dhaif memang tidak boleh diaplikasikan. Wa ma hadza falaysa i'timadi. Meskipun demikian, falaysa i'timadi, maka bukanlah yang menjadi sandaran saya, kata Imam Nawawi, ala hadal hadis, atas inilah hadis. Jadi yang dijadikan sandaran oleh Imam Nawawi bukan hadis tadi, tapi beliau menawarkan hadis lain. Apa hadis lain? Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tapi atas sabda Nabi fil ahaditsus shahihah, dalam beberapa hadis-hadis sahih yang diantaranya berbunyi liuballi wasyahidu minkumul ghaib. Ada hadis berbunyi liuballi, agar menyampaikan asyahidu, yang hadir, minkum, di antara kalian, al-ghaibah, kepada yang tidak hadir. Jadi proses transfer ilmu itu seperti itu dulu di masa Rasulullah. Jadi yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sahabat itu kan beberapa orang-orang sibuk ya. Ada yang sibuk berkebun, ada yang sibuk belum ada kantor ya, ke pasar, ada yang sibuk kemana, keluar kota. Maka proses tersebarnya ilmu di masa Rasulullah itu begitu. Liuballi wasyahidu minkumul ghaib. Yang hadir memberitahu yang tidak hadir. Tuh, modelnya seperti itu dulu. Nah, artinya apa? Dalam hal ilmu itu tidak ada keterlambatan. Sahabat dulu begitu juga, ada yang sibuk, ada yang tidak bisa hadir. Tapi yang tidak bisa hadir itu bertanya kepada yang hadir, atau yang bisa hadir memberitahu ke yang hadir. Oh, Kanjeng Nabi Rasulullah bilang gini-gini ya, itu nyampe. Itu proses penyebaran ilmu, proses penyebaran ajaran Islam itu seperti itu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an. Naddarah. Allah, mudah-mudahan Allah membuat wajah berseri-seri, imro'an, kepada seorang, sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku, fawa'aha, kemudian menjaga, menghafalnya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Nah,
Di sini ada kata-kata nadharallah. Mudah-mudahan Allah membuat orang atau orang yang menghafal hadisku itu berseri-seri. Jadi beberapa ulama yang memang konsentrasinya di ilmu hadis itu mukanya berseri-seri. Memandangnya itu sejuk seperti itu berkat doa Nabi. Karena bahasa nadharallahu di sini adalah berupa doa. Nadharallah, mudah-mudahan Allah membuat muka seri-seri sami'a maqalati, di mana dia mendengar ucapanku, fawa'aha, dan dia menghafalkan atau menjaganya, fa'addaha, kemudian dia sampaikan, kama sami'aha, artinya sampaikan, ya ajarkan, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Minal ulama'i, kemudian di antara sebagian ulama, itu ada yang man ulama, jama'al arba'ina, yang mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin, tentang akidah. Usuluddin itu tentang tauhid, akidah, keyakinan. Jadi ada ulama yang sengaja menulis 40 hadis tapi khusus yang berkaitan dengan keyakinan. Wa ba'dhum fil furu'i, dan sebagian yang lain menulis khusus untuk hadis-hadis furu', hadis cabang, hadis fikih, berbicara hukum fikih, berbicara hukum syariat, itu furu'. Jadi begitu. Temanya itu macam-macam. Ada yang menulis tauhid, ada yang menulis fikih, syariat, wa ba'dhum fil jihadi. Sebagian yang lain itu khusus menulis tentang jihad, pentingnya berjihad fisabilillah, baik secara fisik maupun secara non fisik. Seperti sekarang ini ya kita berjihad secara non fisik, mencari ilmu itu termasuk jihad. Wa ba'duhum fi zuhdi, mencari nafkah juga berjihad. Seorang bapak yang berangkat ke kantornya pagi hari itu sedang berjihad. Wa ba'duhum fi zuhdi. Sebagian yang lain menulis tentang keutamaan zuhud, keutamaan tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Artinya dia tidak didominasi oleh kecintaan terhadap dunianya, tapi masih ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan yaumil akhir. Wa ba'duhum fil adabi. Sebagian yang lain itu ada yang menulis khusus tentang al-adab, tentang akhlak, moral. Wa ba'duhum fil khutabi. Sebagian yang lain menulis tentang khutbah-khutbah. Wa kulluha maqasidu shalihatun. Semua ini adalah maksud-maksud yang saleh, maksud yang baik. Radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridai an qasidiha, pada orang yang bermaksud baik. Kemudian kata Imam Nawawi, waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Saya melihat atau saya berpandangan untuk mengumpulkan 40 hadis juga yang lebih penting min hadza kullihi, dari semua yang disebut. Wahia, 40 tersebut adalah arba'una hadisan, 40 hadis mustamilatun, yang mencakup ala jami'i dzalik, mencakup semua itu. Jadi Imam Nawawi di dalam arba'in ini mencakup ilmu tauhid, mencakup ilmu syariat, fikih, mencakup adab, mencakup tentang keutamaan jihad, mencakup tentang khutbah dan zuhud. Jadi kelebihan arba'in Nawawi yang kemudian tersohor di seluruh dunia itu ya karena cakupan ini. Meskipun hadisnya hanya 40. Wa kullu hadisin minha qaidatun adimah. Setiap satu hadis minha dari 40 itu akan menjadi kaidah yang azimatun, yang agung, min qawaidid dinih, dari beberapa kaidah agama. Waqad wasafahul ulama, dan para ulama sudah mendeskripsikan, menggambarkan bi anna madarul Islam alaihi, bahwa perputaran agama Islam itu alaihi, atas
hadis-hadis ini nantinya. Jadi hadis-hadis yang dimuat di dalam Al-Arba'in itu nanti juga berfungsi sebagai madar, sebagai perputaran agama Islam. Islam, atau ada yang mengatakan ini adalah separuhnya agama Islam. Atau sepertiga agama itu ada di dalam Arba'in Nawawi. Altazimu, kemudian saya menetapi atau continue bertahan fi hadil arba'ina, dalam 40 ini, antakuna sahihatan. Hendaknya yang saya pilih di dalam 40 ini adalah hadis-hadis sahih. Wa mu'dhamuha, sebagian yang banyak atau kebanyakan mayoritasnya saya ambil dari fi sahihail Bukhari wa Muslim. Diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Wa azkuruha, dan saya menyebutnya mahdhufatal asanid, dengan cara membuang sanad-sanadnya. Lias pula agar mudah hifdzuha, menghafalkannya, wa ya'umma, dan tersebar, menyebar al-intifa'u, manfaatnya biha, dengan hadis yang 40 ini. Jadi di dalam hadis Arba'in, sanadnya itu tidak disebutkan lagi. Imam Nawawi berguru kepada siapa, berguru kepada siapa, berguru kepada siapa, itu namanya sanad, sampai ke Rasulullah. Nah, itu tidak disebutkan dengan tujuan agar mudah dihafal dan manfaatnya lebih tersebar. Tsumma utbi'uha insyaallah. Tsumma utbi'uha, kemudian saya mengikut sertakan di babin, dalam setiap bab, fi dhabti khafi al-fadhiha, di dalam menjelaskan lafaz-lafaz yang rumit. Kemudian nanti lafaz-lafaz yang agak rumit akan dijelaskan langsung oleh Imam Nawawi. Kita cukupkan sampai di sini untuk pembacaan kitab Arba'in. Ini muqaddimah tinggal sedikit. Mudah-mudahan di pertemuan mendatang sudah bisa masuk ke dalam hadisnya. Sengaja saya baca muqaddimah ini agar kita sepaham dan tahu maksud serta motivasi Imam Nawawi di balik penulisan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Selanjutnya, karena Ustadz Isin ada di kampung dan kesulitan sinyal, beliau tidak bisa bergabung, maka saya dipasrahi untuk sekaligus memandu Bapak Ibu yang mungkin butuh untuk ditanyakan dan didiskusikan. Kalau saya mampu, saya akan jawab. Yang tidak mampu, saya tunda dan untuk mencarikan jawabannya. Mari Bapak Ibu dipersilahkan. Tapi penjelasan saya difaham ya, Bapak Ibu. Allah Ustadz, paham. Ustadz mau tanya boleh Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu siapa? Ari Ustadz. Ya Ibu Ari, monggo Bu. Ustadz, afwan tadi nggak terlalu dengar banget di dalam hadis Arba'in itu Ustadz. Apakah semua hadis yang semua hadis Arba'in itu langsung dari Rasulullah atau ada yang dari siapa gitu Ustadz? Baik Ibu Ari. Ya. Yang dimuat di dalam hadis Arba'in oleh Imam Nawawi itu kesemuanya dari Rasulullah. Dan beliau berusaha memuat hadis-hadis yang sahih, Ibu. Jadi di dalam
hadis itu ada yang sahih, valid begitu. Mm-mm. Ada yang di bawahnya sahih itu hasan. Hasan itu baik, tapi para perawinya ini tingkat kekuatan hafalannya itu di bawah hadis sahih. Kemudian di bawah hasan itu dhaif. Nah, di dalam hadis arba'in ini oleh Imam Nawawi diusahakan hanya memuat hadis sahih. Dan hadis sahih yang langsung dari Rasulullah, bukan dari sahabat maupun tabi'in. Karena hadis yang dari sahabat itu juga disebut hadis, Ibu, cuma namanya hadis marfu, ada istilah begitu. Hadis apa Ustadz? Hadis marfu namanya. Marfu. Hai Ustadz. Marfu. Iya, iya. Hai, jazakallah khair Ustadz. Marfu. Afwan. Mungkin Pak ini Ustadz. bertanya kali ke Anda. Ya, Iya Pak Ustadz, maaf saya mau tanya. Mungkin iya karena silakan. saya masih awam, jadi kayaknya pertanyaannya Dengan masih Ibu dengan Anda Pak Ustadz. sekaligus kenalan ya. Aneh. Selamat kenal Pak Ustadz ya. Jadi mungkin karena pertanyaan saya agak-agak recehan gitu, mohon maaf Pak Ustadz. Jadi kan tadi dikatakan kalau kitab di hadis di kitab Arba'in ini mencakup ya atau berisi 40 hadis Rasulullah. Apakah hadis Rasulullah itu hanya 40 atau mengapa dipilih hanya 40 gitu Pak Ustadz? Maaf kalau saya tadi mungkin kurang menyimak. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Ya. Baik Mbak Anda, apa Ibu Anda. Jadi hadis 40 yang dipilih oleh Imam Nawawi itu karena mendasarkan kepada janji-janji yang telah dibahas dan diulas di depan tadi gitu kan, bahwa barang siapa yang menghafal, menjaga hadis umatku yang berjumlah 40, maka dia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama para ulama, para fuqaha. Meskipun di dunia dia tidak terhitung sebagai ulama, di mana tempat para ulama itu hanya di bawah derajat para nabi seperti itu. Nah, berdasarkan hadis-hadis seperti ini, Ibu Ana, beberapa ulama itu kemudian mencoba memilah dan memilih beberapa hadis yang dianggap layak untuk kemudian dibukukan di dalam 40 hadis. Jadi jumlah 40 itu karena mengejar janji Nabi sebenarnya. Bukan karena hadisnya Nabi itu hanya 40, tidak. Hadis Nabi itu ribuan. Kalau ayat Al-Quran kan 6.666 ayat. Nah hadis ini ribuan. Hadis Bukhari itu saja jumlahnya 6.000 sudah. Belum Muslim, gitu kan? Hadis Muslim. Terus nanti ada kitab 6 namanya, Kutubus Sittah. Banyak hadis itu. Karena hadis itu secara pemahaman, secara definisi adalah semua sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Ketetapan itu maksudnya Nabi menyaksikan kemudian, oh ya itu boleh, ya, gitu, itu namanya ketetapan. Jadi hadis itu tidak hanya ucapan, itu berupa 3 ini, secara mudahnya begitu. Jadi ada ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu menjadi hadis. Perbuatan Nabi. Umpamanya Nabi kalau wudhu seperti apa? Nah, itu hadis gitu. Nabi wudhunya misalkan menyeluruh 3 kali, diulang 3 kali. Nabi kalau berjalan gimana? Nah, itu hadis. Kemudian ada yang berupa ketetapan. Jadi enggak 40 hadis itu
tapi ribuan. Dan para penghafalnya itu disebut hafid, hafidul hadis. Ada yang disebut muhaddis, seperti itu kira-kira. Jadi pilihan 40 adalah murni karena motivasi dari hadis yang tadi kita sudah baca. Adapun jumlah hadis ya ribuan. Tapi setidaknya kenapa kita pilih kitab Arba'in ini? Karena kitabnya kecil, ringkas, tapi memuat pesan-pesan agama, ajaran-ajaran agama, hukum-hukum agama yang sangat komprehensif. Itu kira-kira. Jadi nanti dengan mempelajari Arba'in ini diharapkan terbuka sedikit demi sedikit ilmu agama itu. Itu. Baik Pak Ustadz. Ya tadi agak bingung gitu karena yang kayaknya hadis Rasulullah itu banyak sekali gitu. Terus pemilihan 40 itu apa ada maksudnya kan di ulama itu akan banyak perbedaan gitu ya Pak Ustadz. Terus gimana cara bisa memilih 40 ininya gitu kan? Sebentar kan tadi dikatakan kalau ada yang menyusun hadis hanya maksudnya menyusun adab, ada yang menyusun berdasarkan tadi apa ya, macam-macam ya Pak Ustadz ya. Maaf saya lupa. Zuhud. Nah, zuhud ya. Nah itu Jihad. jadi ya jihad juga itu bagaimana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi hadis Arba'in ini mencoba memuat semua itu. Meskipun kitabnya kecil, bukunya kecil, tapi dia mencoba memuat seluruh aspek agama. Nanti ketika kita masuk ke dalam kajiannya langsung, ke dalam pembahasan hadis-hadisnya secara langsung, kita akan diajak berselancar betapa luasnya agama ini. Insya Allah Ya. begitu. Ya, siap, Pak Saya Ustadz. hanya membantu mengajak menjadi gayat lah kira-kira. Ya, baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Rahman. Sama-sama. Silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya estafetkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini di kolom chat ada yang nanya nih Ustadz. Oh iya, saya baca ya. Sejauh mana ketentuan menghafal 40 hadis ini agar masuk? Karena ada sejauh mana ya? Standar sejauh mana itu kan di dalam hadis ini disebutkan man hafidhoh, barang siapa yang hafal. Tapi hafal itu dalam pengertian lafaz, pengertian secara tekstual, secara lafdiyah, itu tidak melulu hanya hafalan ABCD hanya begitu. Hafal itu juga bisa bermakna mengaplikasikan Ibu, mengaplikasikan Bapak. Jadi mengaplikasikan ajaran yang ada di dalam Arba'in, yang ada di dalam 40 ini, ya sudah bisa masuk ke dalam janji-janji Rasulullah tadi. Meskipun kita tidak tergolong di dunia ini sebagai ulama, tapi nanti dibangkitkan bersama para ulama, di mana derajatnya itu hanya ada di bawah para anbiya, saking mulianya para ulama. Jadi untuk standar menghafalnya ya pemahamannya seperti itu. Nggak harus hafal seperti kita hafal Fatihah, bukan. Malah mengamalkan itu lebih penting kan, mengaplikasikan dalam kehidupan itu lebih penting daripada hafal seperti hafal Fatihah. Karena banyak sekali orang yang hafal bahkan bacaannya baik, bagus, tapi pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Ini sudah tinggal berapa? 6 menit. Dan kita masih punya waktu 6 menit untuk ngobrol beberapa hal.
Persilahkan yang lain. Jika tidak ada, kita akan tutup. Gimana Ibu? Ya Ustaz, Alhamdulillah. boleh ditutup Ya. Ustaz. Baik Ibu Ani, Ibu Ustaz, Ane, ditutup. dan Ibu Ari. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang lain mudah-mudahan di pertemuan mendatang bisa lebih komunikatif. Saya juga dalam rangka ingin saling mengenal lebih jauh dengan para bapak dan para ibu. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin mursalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka min 'abdika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min 'abdika salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an hawaliban. Allahumma ij'alna awladana wa waladatina min khair wa la taj'alna min syarri khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. Lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.